warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi sehat ya. Dan ini Hamin ujian SNBT dimulai. Saya harap semuanya adik-adik ini lebih semangat lagi untuk mempersiapkan persiapannya untuk mengikuti ujian SNBT ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Apa yang ditanyakan pada pertanyaan yang pertama ini yaitu what is the relation between the ideas in paragraph 2 and paragraph 3. Nah, jadi apa relationship? Nah, ini adik-adik sekalian, apa sih yang dibahas atau yang dimaksud sama relationship ini? Relationship itu artinya hubungan ya. Adik-adik, jadi relationship itu artinya hubungan. Apa hubungan between? Nah, between itu antara ya. Apa hubungan antara the ideas, ide di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke, nah kalau seperti ini berarti kita lihat bahwa yang ditanyakan di soal ini adalah hubungan ide ya adik-adik antara paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Nah ini kita sebutnya kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebutnya jenis soal apa? Jenis soalnya kita sebut dengan ideas relation ya atau keterkaitan ide. Nah, lalu gimana ya cara kerja? Jadi cara kerjanya itu adalah kita baca ide pokok yang terdapat di paragraf kedua dan ketiga. Nah, sekarang mari kita lihat paragraf dulu ya. Oke, kita lihat di paragraf kedua. Nah, di sini gimana caranya kita menentukan ide pokok dari suatu paragraf dengan cara baca kalimat pertama dan terakhir dari setiap paragraf. Dari paragraf yang kita baca ya. Kali ini kita itu ditanyanya paragraf yang kedua, berarti kita baca kalimat pertama dan terakhir dari paragraf yang kedua ya, adik-adik ya. Baiklah. Nah, kita mulai dari kata cashless. Nah, cashless ini apa Kak? Cashless ini bahasa lainnya adalah non tunai ya. Nah, cashless itu non tunai. Nah, sedangkan movement itu apa Kak? Movement itu artinya gerakan ya. Nah, oke. Kalau misalnya digabung ini frasanya, adik-adik jadinya cashless movement berarti gerakan non tunai. Aims ini artinya bertujuan. Gerakan non-tunai ini bertujuan to help untuk membantu more people, banyak orang akses financial services, mengakses jasa finansial ya, nah gitu. Jadi gerakan non-tunai ini bertujuan untuk membantu banyak orang mengakses gerakan finansial. Nah ini nih. Kemudian tadi kan kita bahas ya di bagian awal ya adik-adik, kalau ketahui ide pokok dari suatu paragraf kita baca kalimat pertama dan terakhir dari paragraf itu. Nah, tadi kan kita sudah baca kalimat pertamanya membahas tentang tujuan daripada pembayaran non-tunai ini untuk membantu mengakses jasa finansial, membantu orang untuk mengakses jasa finansial. Namun kita lihat di sini ya adik-adik ya, di kalimat keduanya itu kita lihat ada kata however. Nah ini penting juga untuk kita baca kalau seperti kalimat keduanya. Kenapa? Karena kalau kalimat kata however itu, apa arti dari kata however? However itu artinya namun ya. Nah jadi ini however itu artinya namun. Oke. Namun berarti ada suatu ide yang kontras, ada yang berlawanan dengan yang ada di kalimat yang pertama. Nah makanya kalau kita lihat ya, di kalimat kedua itu ada kata however, itu penting untuk kita baca. Kenapa? Biasanya idenya ada yang kontras ya, atau berlawanan dengan kalimat yang ada di bagian yang pertama tadi. Oke, sekarang kita lihat. Namun going completely cashless ya, beralih secara menyeluruh ke pembayaran non-tunai might actually make it harder. Ya mungkin
Actually, sebenarnya make it harder itu sih apa sih, Kak? Harder itu berasal dari kata hard ya, yang berarti apa? Yang berarti sulit. Nah, kemudian harder ada penambahan er berarti lebih sulit ya. Nah, kemudian ini. Oke. Membuatnya lebih unbanked. Apa itu unbanked? And underbanked populations. Jadi kita mulai dulu dari unbanked ya. Unbanked population itu maksudnya orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Kayak gitu ya. Kalau underbanked population itu apa, Kak? Orang-orang yang memiliki rekening bank tapi saldo rekeningnya itu terbatas gitu adik-adik ya, itu namanya underbanked population. Nah, who do not have bank accounts ya, or have limited access to banking, atau memiliki akses yang terbatas terhadap bank kayak gitu. Kita lihat di sini di kalimat pertama dan kalimat keduanya, paragraf kedua membahas tentang ini gerakan non tunai ini membantu orang-orang untuk mengakses jasa finansial, tapi itu juga katanya sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki akun rekening bank ataukah memiliki akun rekening bank tapi jumlah dari saldonya itu terbatas atau memiliki limitednya juga atau aksesnya terbatas seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kalimat terakhirnya. Dari kata as a result ya, adik-adik ya. As a result, akibatnya, ya jadi ini apa sih Kak artinya as a result gitu. Akibatnya, this could worsen inequalities ya. Jadi ini bisa menjadikan worsen itu berasal dari kata worse ya, lebih buruk. Inequalities itu ketidaksetaraan ya gini. Jadi artinya ketidaksetaraan ya. Oke. And hinder efforts. Hinders itu apa, Kak? Hinders itu artinya menghalangi ya. Nah, menghalangi to help everyone financially. Ini bisa menjadi suatu ketidaksetaraan dan juga menghalangi efforts, usaha atau upaya semua sini tujuannya untuk mengakses jasa finansial, tapi juga itu bisa menjadikan orang yang termasuk ke dalam populasi underbanked and unbanked itu menjadi lebih sulit gitu ya adik-adik sekalian. Nah, sekarang coba kita lihat ke paragraf yang ketiga. Oke, coba kita lihat paragraf yang ketiga. Nah, sama seperti tadi ya, ketika kita ingin mengetahui ide pokok dari paragraf yang ketiga, berarti kita harus baca kalimat pertama dan terakhirnya paragraf yang ketiga. Kita lihat, berarti kita mulai dari kata although di sini. Although sampai kata future di sini ya. Nah, although, apa sih Kak makna dari kata although? Although itu artinya walaupun ya adik-adik ya. Jadi ini artinya apa? Walaupun ya. Walaupun there are challenges. Ada challenges. Apa tuh kata challenges? Tantangan ya. Walaupun ada tantangan with cashless payments. Dengan payments itu apa Kak? Payments itu artinya pembayaran ya. Nah, jadi walaupun ada dengan pembayaran non tunai, it's clear that ini jelas bahwa teknologi will help improve them. Teknologi itu akan membantu mereka improve. Nah, apa sih Kak itu improve? Improve itu artinya apa? Meningkatkan. Nah, sini meningkatkan mereka. Oke, in the future ya. Jadi walaupun katanya ada tantangannya dengan pembayaran tunai ini, teknologi itu akan meningkatkan mereka di masa yang akan datang. Nah, kemudian kalimat terakhirnya lagi. Sampai kata money ya. Nah, gitu. This way, cara ini we can enjoy the benefits of digital payments. Jadi kita itu bisa enjoy, bisa menikmati benefits. Benefits itu apa Kak? Benefits itu artinya manfaat. Nah, jadi cara ini kita bisa menikmati manfaat of digital payments dari pembayaran digital while making sure
sambil memastikan everyone can join, semua orang itu bisa bergabung atau bisa ikut and have access to their money, dan memiliki akses ke uang mereka ya. Nah kayak gitu. Jadi di sini apa? Jadi katanya dibahas meskipun ada tantangannya, tapi itu nanti di masa yang akan datang akan membuat mereka ini meningkat dan mereka nanti akan bisa enjoy ya, menikmati manfaatnya dan juga bisa mengakses ke depannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini kita sudah baca tadi ya ide pokok di paragraf kedua dan juga di paragraf yang ketiga. Lalu sekarang apa yang menjadi hubungan idenya antara paragraf kedua dan ketiga adik-adik? Nah sekarang kita lihat ya. Oke, nah kita coba lihat. Oke, nah kita mulai dari opsi alfa. Paragraf 2 argues, paragraf kedua argues. Nah, argues itu siapa Kak ya? Nah, argues itu artinya berpendapat. Jadi paragraf kedua itu berpendapat the importance of going cashless. Nah, pentingnya beralih ke pembayaran non tunai. Oke, apakah di paragraf kedua membahas tentang pentingnya beralih ke pembayaran non tunai? Oke, kita lihat ya. Di paragraf kedua tadi membahas tentang apa adik-adik? Di paragraf kedua membahas tentang challenges ya sebenarnya. Nah, membahas tentang challenges. Oke, jadi tantangan. Jadi ada bagian ketika kita ditanya ideas relation, itu penting untuk kita melihat bagian pertamanya saja dulu kita lihat ya. Nah, paragraf kedua berargumen bahwa pentingnya pembayaran atau beralih ke pembayaran non tunai. Sedangkan di paragraf kedua tadi bahasnya challenges, bahas tentang tantangan. Oke, berarti dari kalimat pertamanya saja ini ya adik-adik itu sudah salah ya. Nah, ini kalau kita dapat jenis soal seperti ini tidak perlu lagi kita baca ini kalimat yang kedua ya. Nah, that is counter in paragraph 3. Nah, yang mana katanya berlawanan dengan paragraf ketiga. Ya berlawanan sih, tapi di bagian kedua ini bukan bahas pentingnya, tapi membahas tentang tantangannya. Jadi opsi alfa ini berarti dia kurang tepat ya. Nah, kalau dia opsi B, paragraf ketiga proposis. Proposis itu apa sih? Proposis itu adalah menyarankan solution. Solusi. Paragraf ketiga solusi. To prevent. Untuk prevent itu apa sih Kak? Prevent itu artinya mencegah. Solusi untuk mencegah inequalities. Apa tadi inequalities? Ketidaksetaraan ya. Nah, ketidaksetaraan. Jadi mencegah ketidaksetaraan due disebabkan karena ya, ini penting nih, salah satu kosakata yang selalu masuk ini ya, due disebabkan karena cashless movement, disebabkan karena gerakan non tunai. Jadi paragraf ketiga menyarankan solusi. Apakah solusi? Tadi di paragraf ketiga itu adik-adik masih ingat enggak? Nah, itu membahas tentang apa di paragraf ketiga? Sebenarnya itu dibahas tentang prediksi di masa yang akan datang ya. Jadi itu lebih kepada prediksi adik-adik. Nah, prediksi in the future ya. Nah, itu di paragraf ketiga. Prediksinya nanti katanya oke, semua masyarakat bisa mengakses dan bisa ikut bergabung ya kayak itu. Jadi bukan salah solusi. Nah, jadi baru kita baca di kalimat pertama, oh menyarankan solusi. Nah, ternyata di paragraf ketiga tadi tidak ada solusi ya adik-adik. Jadi makanya opsi Bravo juga itu kurang. Nah, opsi Charlie. Paragraf mentions the current conditions ya. Jadi apa itu kan mentions? Current itu maksudnya saat ini. Kondisi saat ini of the unbanked and underbanked populations. Nah, jadi kondisi saat ini dari ini tadi populasi atau orang-orang yang tidak memiliki akun rekening bank ataukah dia underbank ataukah dia ada batas aksesnya. Itu ya adik-adik. Nah, paragraf 3 paragraf kedua tadi apakah menyebut
kan kondisi pada saat ini, tantangannya tadi ya. Nah, kemudian di paragraf ketiga itu prediksi di masa yang akan datang ternyata semuanya sudah bisa mengakses. Kalau seperti ini Charlie bisa ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang coba delta. Paragraf kedua menyatakan sebab dari cashless society. Sebab. Apakah di sini di paragraf kedua tadi menyebabkan menjelaskan tentang sebab dari masyarakat melakukan non tunai? Tidak ada ya kayak gitu ya adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau error, paragraf ketiga further explains. Apa itu Kak further? Further itu artinya lebih jauh ya. Oke. Further itu lebih jauh, explains dan menjelaskan ya. Menjelaskan lebih jauh impacts, dampak dari cashless transactions, transaksi non-tunai described in paragraf kedua. Oke. Maka di paragraf ketiga menjelaskan dampak lebih jauh daripada transaksi non-tunai. Ternyata dia tidak membahas dampak ya, tapi dia lebih prediksi ke masa yang akan datang. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Jadi jika kita si alfa, bravo, Charlie, delta sama error, yang lebih tepat ini adalah opsi Charlie ya. Paragraf kedua menjelaskan kondisi saat ini atau tantangan, kemudian paragraf ketiga prediksi di masa yang akan datang. Nah oke, jadi seperti untuk pertanyaan nomor 1 adalah opsi Charlie. Saya harap adik-adik bisa memahami ya gimana caranya kita menjawab jenis soal ideal relation seperti di nomor 1 ini, oke? Memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini and see you next time.